Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini dalam ibadah PKLU. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk bersama-sama beribadah. Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi hati dan iman kami bersatu untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam ibadah ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, menolong kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan juga menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah akan semua dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi,
dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ada satu ciptaannya yang diciptakan Tuhan dengan istimewa. Berbeda dari ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Dia diciptakan paling akhir setelah semuanya tersedia. Dia diciptakan segambar dengan Allah. Itulah manusia. Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan yang khusus, tujuan yang juga istimewa, yaitu untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Keistimewaan manusia yang lain adalah dari semua ciptaan Tuhan, manusialah satu-satunya ciptaan yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Sebagai ciptaan yang istimewa, seharusnya dan sewajarnya lah kehidupan manusia memuliakan nama Tuhan. Manusia seharusnya memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Dan memang itulah yang terjadi pada mulanya dalam kehidupan di Taman Eden. Adam dan Hawa memiliki hubungan yang indah dengan Tuhan. Namun kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat semua yang indah itu berubah 180 derajat. Hubungan yang harmonis menjadi rusak. Hubungan yang dulunya indah, kini sudah tidak indah lagi. Sejak kejatuhannya ke dalam dosa, maka pemberontakan demi pemberontakan terus dilakukan oleh manusia. Dengan bertambah banyaknya manusia di bumi, maka bertambah-tambah juga kejahatan yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan dalam ayat kelima pembacaan kita tadi dikatakan, Allah melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan hal ini memilukan hati Allah. Dan Allah menyesal bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah awal atau latar belakang dari cerita tentang Nuh. Cerita yang sangat terkenal. Cerita tentang air bah. Cerita tentang penghukuman manusia akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. Dikatakan bahwa keinginan manusia hanyalah membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi di tengah-tengah semua manusia yang berdosa itu, ada seorang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dialah Nuh. Seorang yang hidup di tengah-tengah orang yang gemar berbuat dosa, tetapi tidak terpengaruh sama sekali untuk ikut-ikutan berbuat dosa.
Nuh tetap hidup saleh di hadapan Tuhan. Dia tetap menjaga hatinya untuk setia kepada Tuhan dan menjaga hidupnya untuk selalu taat melakukan firman Tuhan. Nuh bahkan dapat menjaga anggota keluarganya untuk tetap hidup taat dan setia kepada Tuhan, sekalipun orang-orang di sekeliling mereka tidak taat sama sekali. Maka mereka ini, Nuh dan keluarganya, 8 orang jumlah mereka mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Selamat dari hukuman Tuhan atas dunia ini. Disinilah nampak keadilan Tuhan. Yang bersalah dihukum, yang tidak bersalah mendapat kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan penciptaan manusia tidak pernah berubah. Sampai saat ini, manusia tetaplah rekan sekerja Allah. Rekan sekerja untuk menjaga dan mengelola bumi ciptaan Tuhan ini. Sampai saat ini, manusia tetaplah menjadi satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, yang memiliki hubungan dan dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Maka marilah kita, sebagai manusia yang hidup saat ini, hidup pada zaman sekarang ini, mari kita coba untuk melihat apakah manusia sudah sungguh-sungguh menjadi rekan sekerja Allah yang bertanggung jawab? Apakah bumi ini dan segala isinya sudah dijaga dan dikelola dengan baik oleh manusia? Marilah kita melihat kehidupan saat sekarang ini. Apakah manusia hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah atau sebaliknya? Lebih baikkah kehidupan manusia zaman sekarang ini dibandingkan zaman Nuh dahulu? Lalu, bagaimanakah dengan kehidupan kita pribadi? Bagaimana dengan kehidupan keluarga kita? Apakah kita termasuk dalam kelompok Nuh, yaitu kelompok orang-orang yang hidupnya taat dan setia kepada Tuhan sehingga memperoleh kasih karunia di mata Tuhan? Ataukah sebaliknya, termasuk dalam kelompok teman-temannya Nuh? Apakah kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan atau memilukan hati Tuhan? Untuk kesemuanya itu, hanya kita dan Tuhan yang tahu jawabannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang pasti, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup benar di hadapannya. Sama seperti Nuh, tidak terpengaruh dengan dosa yang ada di sekeliling kita, tetapi tetap menjaga hati kita setia pada Allah dan menjaga hidup kita untuk taat melakukan firman-Nya. Sambil juga terus mengingatkan dan menasehati orang-orang di sekeliling kita untuk hidup juga dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Kadang-kadang kita akan merasa percuma kita menasehati, percuma kita mengingatkan mereka. Mereka tidak akan mendengarkan kita. Didengarkan atau tidak didengarkan oleh mereka, itu bukan bagian kita. Bagian kita adalah mengingatkan
dan menasehati. Ini juga yang dilakukan oleh Nuh sepanjang pembangunan bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan. Nuh tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan dan menasehati teman-temannya supaya bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini adalah saat di mana kasih dan berkat Allah kita alami di dalam kehidupan kita, yaitu berupa kesempatan untuk hidup dan menikmati berkat-berkat-Nya. Oleh karena itu, mari kita hidup dengan benar di mata Tuhan, karena akan tiba saatnya di mana keadilan Tuhan dinyatakan, yaitu penghakiman bagi semua orang di muka bumi. Orang yang benar dan yang salah akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Selama masih ada waktu bagi kita, marilah kita hidup dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kita memuliakan nama Tuhan, bukan memilukan hati Tuhan. Roh Kudus menolong kita semua untuk senantiasa hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya bagi kita untuk bersama-sama memberikan persembahan kepada Allah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, saya mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan pujian bagi Allah dari Kidung Jemaat nomor 363, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan agar kami hidup memuliakan Tuhan, bukan memilukan Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat memiliki hati yang setia kepada Allah dan dapat melakukan kehidupan Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang setia dan taat pada Allah. Pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk gereja kami. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi gereja kami, peribadahan yang telah dilakukan secara langsung di gedung gereja
kiranya Tuhan memberkati, agar senantiasa dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan biarlah Tuhan juga memberkati para pelayan di dalam gerejamu, mulai dari KMJ, para presbiter, maupun semua orang yang memberi diri untuk melayani. Biarlah Allah memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Allah menuntun mereka di dalam kehidupan mereka, agar hidup mereka juga memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap program kerja yang akan dilaksanakan, walaupun dalam keadaan harus online, tetapi biarlah segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan memberkati gereja kami, agar gereja kami juga menjadi berkat bagi sekelilingnya, menjadi saluran kasih dan berkat bagi masyarakat yang ada di sekeliling kami, sehingga kehadiran kami sebagai gereja Tuhan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pandemi yang masih terus berlangsung di muka bumi ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan berbelas kasihan kepada kami. Menolong supaya pandemi ini boleh segera berlalu dari muka bumi ini. Tuhan menolong pemerintah bangsa kami untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat, keputusan-keputusan yang bijaksana di dalam menjalankan pemerintahan pada masa pandemi ini. Biarlah semua keputusan yang diambil boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa kami. Biarlah semua keputusan yang diambil berdasarkan pada keputusan Tuhan. Tuhan memberkati dan menjaga para medis dan orang-orang yang berada di garda depan untuk menghadapi pandemi ini. Tuhan jaga, lindungi, dan berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan dan keselamatan. Berkati mereka dan keluarga mereka. Berkati juga pemerintah dan kami dan keluarga mereka, agar dapat senantiasa berada dalam keadaan sehat dan selamat, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami anggota PKLU. Tuhan memberkati kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah di dalam kehidupan kami terus berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami yang sakit atau berada dalam kondisi yang lemah, Tuhan kuatkan kami. Kami yang sedang bersedih oleh karena berbagai hal, Tuhan hiburkan kami. Tetapi kami yang juga sedang berbahagia oleh karena berbagai alasan, Tuhan menyempurnakan sukacita kami. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami di dalam setiap jalan dan langkah kehidupan kami. Biarlah kami dapat di dalam kehidupan kami dapat menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kami. Tuhan memberkati, menjaga, dan melindungi keluarga kami. Suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucu. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati mereka. Menjauhkan mereka dari semua yang jahat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih dan pimpinan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami agar hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan gereja kami, kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan kehidupan dunia ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya kami mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah semua dosa kami. Doa ini kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu nama anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami akan berpisah dengan menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa,
kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.